Trump baru saja memojokkan para pemimpin dunia dengan perlombaan militer baru yang dimulai di Eropa, melewati Ukraina dan sampai ke pusat NATO. Pada hari Selasa 12 Mei 2026, tekanan meningkat setelah Spanyol mendukung pembentukan kekuatan sendiri oleh Uni Eropa. Jerman melangkah maju bersama Kiev dalam proyek drone, dan Aliansi Atlantik kini menghadapi tuntutan yang jauh lebih besar untuk pengeluaran pertahanan. Pada praktiknya, ini mengungkapkan langkah skakmat Trump. Sekutu-sekutu kaya sekarang harus berhenti hanya berbicara, mengeluarkan uang, dan membangun struktur keamanan baru untuk menghadapi Rusia, Tiongkok, Iran, dan ancaman lain yang semakin besar ketika Barat tampak terpecah. Saya akan segera memberitahumu semua itu, tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Spanyol menjadi pusat perubahan ini dengan mendukung kekuatan militer Uni Eropa sebagai respons terhadap kerawanan strategis di benua tersebut. Menteri Spanyol José Manuel Álvarez menyatakan bahwa Eropa tidak bisa hidup dengan terus-menerus menunggu setiap hari apa keputusan Amerika Serikat berikutnya. Pernyataan ini menunjukkan ketakutan pemerintah Eropa terhadap situasi yang lebih sulit, tetapi juga menegaskan tuntutan yang telah diajukan Trump selama bertahun-tahun. Perlindungan benua ini tidak bisa terus-menerus hanya bergantung pada kekuatan Amerika. Sementara banyak ibu kota Eropa menghindari untuk menanggung sepenuhnya tanggung jawab atas pertahanan mereka sendiri. Usulan dari Spanyol mengubah ketidaknyamanan ini menjadi agenda resmi dan mendorong Uni Eropa ke dalam perdebatan yang sebelumnya terasa jauh. Memiliki lebih banyak komando, lebih banyak industri militer, dan lebih banyak otonomi dalam bertindak. Komisi Eropa sudah bekerja dengan Rearm Europe yang juga disebut Readiness 2030, sebuah rencana untuk memobilisasi hingga 800 miliar euro di bidang pertahanan. Paket ini menargetkan bidang-bidang seperti pertahanan udara, rudal, drone, keamanan siber, amunisi, mobilitas militer, dan penguatan industri Eropa. Data ini mengubah bobot diskusi. Ini bukan sekedar wacana kedaulatan. Ini tentang uang, pabrik, kontrak, dan perencanaan militer. NATO juga telah memasuki fase yang lebih keras. Target lama sebesar 2% dari PDB untuk pertahanan kini terasa kecil. Perang di Ukraina, ancaman dari Rusia, dan tekanan dari Amerika Serikat untuk pembagian tanggung jawab yang lebih besar. Polandia mulai mendorong agar anggota NATO mencapai 5% pada tahun 2030, menunjukkan bahwa negara-negara yang paling dekat dengan perbatasan Rusia menginginkan tindakan cepat, bukan sekedar retorika. Donald Trump mengubah perdebatan di dalam aliansi. Sebelumnya, banyak sekutu menganggap pengeluaran militer sebagai komitmen yang bisa dipenuhi pelan-pelan. Sekarang, topik ini menjadi urgensi politik. Jerman mewujudkan perubahan praktis ini di Kiev. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius bersama pejabat Ukraina meluncurkan program bernama Brave Germany yang berfokus pada pengembangan teknologi pertahanan, senjata dengan kecerdasan buatan, dan kemampuan serangan jarak jauh. Ukraina dan Jerman juga berencana memproduksi drone dengan berbagai jangkauan, termasuk model yang dapat terbang hingga 1.500 km. Ukraina Baseria menunjukkan bahwa pengaturan militer baru tidak hanya lahir dari pertemuan diplomatik. Ini lahir dari perang nyata, dari pengalaman Ukraina melawan Rusia, dan dari upaya Jerman untuk memulihkan kemampuan industrinya di medan perang yang didominasi oleh drone, pertahanan elektronik, dan serangan presisi. Invasi Rusia ke Ukraina menunjukkan bahwa Eropa tidak siap untuk perang panjang di benuanya sendiri. Eskalasi di Timur Tengah menunjukkan bahwa energi, jalur laut, dan rantai pasokan semakin sering bisa menjadi alat tekanan. Ketegangan di Indo-Pasifik menunjukkan bahwa Jepang, Taiwan, dan sekutu Asia lainnya juga tidak bisa bergantung pada janji-janji samar ketika Tiongkok meningkatkan kehadiran militernya. Dalam situasi seperti ini, Trump membuat kesimpulan sederhana. Keamanan tanpa biaya sendiri menjadi kelemahan. Eropa berusaha membangun industrinya sendiri. Ukraina menawarkan teknologi yang telah teruji di medan perang. Jerman mendanai proyek-proyek. Polandia menuntut peningkatan pengeluaran militer. Inggris berusaha menjalin kembali hubungan strategis dengan Eropa. Jepang meningkatkan kewaspadaan terhadap Tiongkok. Israel tetap mempertahankan sikap tegas di Timur Tengah.
Amerika Serikat di bawah Trump menegaskan bahwa kepemimpinan tidak berarti harus menanggung sendiri keamanan semua pihak. Itulah sebabnya pertahanan tidak lagi menjadi urusan yang jauh dari para jenderal, tetapi kini menjadi perhatian pemerintah, perusahaan, dan keluarga. Itulah sebabnya pertahanan menjadi urusan pemerintah dan keluarga. Trump memahami hal ini dan mengubah tuntutan tersebut menjadi senjata politik. Sejarah membantu menjelaskan mengapa perubahan ini sangat mengganggu. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengambil peran sentral dalam rekonstruksi dan pertahanan Eropa Barat. NATO lahir pada tahun 1949 untuk menahan ekspansi Soviet dan melindungi benua dari tragedi militer baru. Selama Perang Dingin, Washington mempertahankan pasukan, pangkalan, senjata nuklir, intelijen, dan logistik untuk menopang garis pertahanan Barat. Model ini membantu mengalahkan Uni Soviet, tetapi juga menciptakan kebiasaan yang berbahaya. Banyak pemerintah Eropa mulai menganggap perlindungan Amerika sebagai sesuatu yang wajar. Trump memutus kenyamanan itu. Dengan menuntut pengeluaran, produksi, dan tanggung jawab, dia menyentuh titik paling sensitif dalam politik Eropa. Beban keamanan kembali menjadi urusan orang Eropa sendiri. Contoh dari negara lain menunjukkan bahwa perubahan ini tidak hanya terjadi di Eropa. Polandia ingin mempercepat pengeluaran militer karena berada dekat dengan ancaman Rusia dan tahu bahwa keterlambatan bisa mengorbankan wilayah. Jepang mengamati tekanan Tiongkok di laut dan udara sambil memperkuat postur pertahanannya terhadap Beijing. Ukraina telah menjadi laboratorium perang modern, menunjukkan bahwa drone murah dapat memberikan dampak besar terhadap struktur militer yang mahal. Arab Saudi memahami bahwa energi, air, dan infrastruktur strategis dapat menjadi target dalam setiap eskalasi regional. Setiap kasus memiliki realitasnya sendiri, tetapi semuanya menunjukkan pesan yang sama. Dunia telah memasuki fase di mana sekutu harus menunjukkan kekuatan. Dunia telah memasuki fase di mana sekutu harus menunjukkan kekuatan. Dunia telah memasuki fase di mana sekutu harus menunjukkan kekuatan. Tiongkok mengamati penataan ulang ini dengan seksama. Beijing mengukur risiko untuk menyerang Taiwan atau menekan Jepang dengan melihat tidak hanya ke Washington, tetapi juga pada kesiapan para sekutu. Jika Eropa mempersenjatai diri, jika Jepang memperkuat pertahanannya, jika Ukraina mengekspor pengalaman militernya, jika NATO meningkatkan pengeluaran, dan jika Inggris semakin terlibat dalam keamanan Eropa, maka perhitungan para lawan pun berubah. Apa yang terjadi dengan Eropa? Tepat seperti itu. Menciptakan lingkungan di mana Rusia, Tiongkok, dan Iran menghadapi blok yang lebih mahal untuk dihadapi. Eropa bisa menyebutnya sebagai otonomi. Spanyol bisa menyebutnya kedaulatan. Jerman bisa menyebutnya kerjasama teknologi. NATO bisa menyebutnya sebagai tujuan pertahanan baru. Tapi efeknya tetap sama. Lebih banyak sekutu yang mengambil beban militer yang sebelumnya secara tidak proporsional ditanggung oleh Amerika Serikat. Kalimatnya sederhana dan merangkum situasinya. Banyak pemimpin mengkritik Trump di depan mikrofon, tapi mereka menyesuaikan anggaran mereka mengikuti jalur yang dia buka. Sekarang tahap berikutnya akan menjadi penentu. Uni Eropa harus mengubah rencana bernilai miliaran menjadi produksi nyata. Jerman harus menunjukkan hasil dalam proyek-proyek dengan Ukraina. NATO harus menekan anggota-anggotanya yang masih menganggap pertahanan sebagai janji yang terasa masih jauh. Inggris harus menyeimbangkan kemitraan dengan Washington dan kerjasama dengan benua Eropa. Dan Trump akan terus menggunakan setiap pengumuman pengeluaran, setiap pabrik militer, dan setiap kesepakatan baru sebagai bukti bahwa tekanannya telah mengubah perilaku para sekutu. NATO harus menunjukkan hasil di Ukraina. NATO harus menunjukkan hasil di Ukraina. NATO harus menunjukkan proyek-proyek di Ukraina. Kita kepada Ukraina. Selama beberapa dekade, tanggung jawab itu didorong ke Amerika Serikat. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, berlanggananlah ke kanal ini. Dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.